hamba Tuhan yang dari semula seperti apa adanya, tapi dari semula banyak proses yang akan kuhadapi, banyak pergumulan, banyak kesulitan. Saudara, anak-anak saya mengalami sakit penyakit. Anak saya Daniel sudah pernah dikatakan mati, saudara, meninggal. Lalu anak saya yang perempuan, sudah istri saya berdoa sebagai ibu, dia lihat ditaruh begini, udah begitu, ditaruh begini, sudah begitu, saudara. Lalu istri saya kasihan, dia bilang begini, ada enggak seorang ibu berani berdoa begitu? Dia katakan, Tuhan jangan sakiti anakku. Jikalau Tuhan mau ambil, ambillah sekarang. Tapi jikalau Tuhan masih kasih panjang umur, berikan dia kesembuhan sekarang juga. Seorang ibu berkata demikian, saudara. Dan saat itu tahukah Bapak Ibu Saudara, anak saya namanya Kesia, dia nikah sama orang Nias. Jadi saya ternyata punya saudara Nias. Makanya aku cepat lari kemarin karena di sini tidak tanya orang Nias. Paling tidak anakku terjaga di Nias kalau dia pulang ke Nias. Pak Irmannya kan bilang, jangan macam-macam sama anak Papa pendeta. Kalau ada Papa dengan dia, saya menjadi taruhan. Jadi saudara sudah nikah dengan orang dia cantik, namanya Kesia betul acara. Kesia itu adalah nama anak Ayub yang paling cantik seluruh dunia. Ini cantiknya luar biasa. Makanya orangnya sampai tergila-gila. Saya bilang kalau mau nikah harus cepat, jangan lama-lama. Jangan tanggal begini, Pak. Apa saja Bapak bilang aku mau, Pak, karena Bapak cantik banget. Ini loh saudara, ini luar biasa nih. Saya punya anak Kesia itu luar biasa. Saya dia bilang ini, Tuhan ambil sekarang kalau kamu ambil. Tuhan kalau kau sembuhkan, sembuhkan sekarang. Saat itu juga anak saya Kesia bilang, Mama makan. Saat itu dia langsung makan, saudara. Tuhan kita dahsyat, haleluya. Masih adakah mujizat itu? Haleluya. Jangan pulang kalau kau tidak mengalami mujizat, haleluya. Lalu Bapak Ibu Saudara, anak saya Daniel, saat itu kami sedang jalan dulu kunjungi jemaat. Lalu saat saya pulang, saya masuk ke rumah, saya penyembahan. Mertua saya waktu itu dari rumah, ipar saya dari rumah, kami menyembah Tuhan, mendidikan Tuhan. Saya sendiri di kamar, saudara. Anak saya datang ke pangkal saya sambil kayak ayam yang gitu. Lalu semua sebentar aja, habis itu langsung nggak ada lagi loh saya. Pegang tangannya udah nggak ada, semua nggak ada, udah dingin semuanya. Udah ditaruh tikar, semua ada yang berdua di sana, mertua saya berdua di mana. Lalu saya bilang sama ipar saya, ayo ambil motor, kita ke klinik. Yang saya pikirkan bukan masalah soal apa-apa lagi, tapi supaya dipastikan, supaya jangan kita jadi orang bodoh. Udah, saya bilang ayo kita ke klinik. Sampai kami di klinik, di tengah jalan saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan sudah ambil anak saya hari ini, berikan saya dan istri saya kemampuan untuk menerimanya. Tapi kalau Tuhan belum mau ambil, kembalikan napas anak saya hari ini. Saudara, kita nggak perlu doa panjang-panjang dan banyak-banyak. Yang penting nanti akan saya kasih tahu bagaimana supaya kita bisa melihat mujizat. Lalu Bapak Ibu Saudara, segitu sampai kami di klinik, saya tidurkan anak saya di tempat tidur yang kita lihat di situ, tempat tidur rumah sakit itu, saudara. Saat saya taruh langsung dia bilang, Papa, nangis. Tuhan kita hebat, saudara. Tuhan kita dahsyat. Saya tunggu takjub akan Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Dia. Dia terlalu hebat, Dia terlalu luar biasa, Dia terlalu dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, apapun keadaanmu hari ini, yuk dengarkan firman Tuhan ini. Kau pulang dari tempat ini, pulang dengan semangat. Pulang kau akan menjadi alat berkat. Bukan hanya sekedar bilang, aku mohon Tuhan, kirimkan orang yang kirim berkat kepada saya. Tapi hari ini bilang, Tuhan, suatu kelak aku akan memberkati banyak orang. Amin. Karena malam ini aku diberkati oleh Tuhan. Anak cucuku tidak akan pernah minta-minta roti. Semua anak cucuku akan menjadi suplai berkat. Haleluya. Aku melihat gerejaku hari ini seperti begini.
Tapi ke depan aku menjadi alat mensuplai berkat di gereja ini. Gereja ini bukan lagi gereja seperti ini, tapi gereja yang mewah di tempat ini. Ini menjadi kesaksian bagi lingkungan, sehingga setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepukan tangan bagi Tuhan. Luar biasa. Apakah mujizat itu? Mujizat adalah perpaduan orang lemah dan orang kuat. Siapakah orang lemah? Akulah orang lemah. Siapakah orang kuat itu? Tuhan Yesus Kristus. Sekuat apakah dia? Sekuat apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menandinginya. Dia bisa menggulingkan apa saja dengan kekuatannya. Bayangkan saja Yesus yang adalah Tuhan itu, saat dia ada di dalam gua yang dimana dia masukkan di situ jenazahnya, ditutup dengan batu yang besar. Orang sampai terheran-heran kok bisa batu itu terguling. Siapakah orang yang menggulingkannya? Karena orang sudah berpikir tidak ada kekuatan manusia yang bisa menggulingkan itu. Siapakah yang bisa menggulingkan? Siapakah yang dalam gua itu? Manusia Yesus yang juga adalah Tuhan. Adakah sesuatu yang berat bagi tangan Tuhan untuk menggulingkan? Enggak ada. Dia nggak perlu keluarkan tenaga dalam untuk menggulingkan batu itu. Mungkin dia cuma bilang, batu minggir. Dia langsung minggir. Haleluya. Saat ini kalau kau sedang punya dompet yang kosong, Tuhan nggak perlu susah-susah cari uang dari mana-mana. Tapi dia bilang, masuk ke dompet ini. Ada saja Tuhan caranya untuk memasukkan uang kita kepada dompet. Loh, kok Tuhan ajaib banget. Emang kalau Tuhan gak ajaib, dia bukan Tuhan, dia pasti pendeta Yohanes Yombi. Betul kan? Kalau dia bukan ajaib, dia bukan Tuhan, dia pendeta Yohanes Yombi. Haleluya. Tapi karena dia ajaib, maka dia Tuhan. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia adalah Allah yang terlalu dahsyat. Tapi hari ini, karena engkau adalah orang percaya, engkau juga menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Salah satu baca dulu dari Yakobus pasal 5 ayat 17. Ya. Saya akan bicara tentang satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Nabi Elia. Ini yang saya mau bicarakan bagi Bapak dan Ibu Saudara, supaya kita menyadari kalau Nabi Elia dipakai Tuhan dengan dahsyat, masa saya tidak? Saya juga menjadi bagian daripada Nabi Elia yang bisa mengerjakan perkara yang besar. Hari ini engkau menentukan dirimu mau dipakai Tuhan dengan dahsyat. Bukan Tuhan lagi, tapi engkau yang menentukan. Ya, ayo baca ayat itu. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Haleluya. Elia adalah manusia biasa. Ini yang saya mau bahas. Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tapi ada perkara besar yang dikerjakan oleh Nabi Elia. Jadi kalau Elia itu manusia biasa sama seperti kita, bisakah kita mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh Elia? Bisa, sudah. Bisa. Mungkin beda cara, mungkin beda pengalaman, mungkin beda kasus, tapi perkara yang pernah dikerjakan oleh Elia itu juga bisa kita kerjakan. Dari ayat itu bilang, karena Elia sungguh-sungguh berdoa. Ini dulu yang kita bahas nih. Siapa yang mau sembuh? Haleluya. Amin. Siapa yang mau diberkati? Amin. Haleluya. Semua dipastikan semua diberkati. Siapa yang mau diangkat jadi kepala bukan ekor? Haleluya. Gak pernah ada. Hanya orang gila yang bilang, Pak, saya nggak mau jadi kepala, jadi ekor aja. Tapi saya yakin di sini tidak ada orang gila. Haleluya. Kalaupun ada orang gila di sini pasti gila iman. Haleluya. Jadi kalau ada orang gila di sini pasti gila apa? Iman. Gila iman. Jadi jangan orang gila benar. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Ini masalah kita. Siapa yang nggak ingin diberkati? Siapa nggak ingin saudara sukses? Siapa nggak ingin jadi kepala bukan ekor? Siapa nggak ingin punya segalanya? Ingin, saudara. Saya sebagai pendeta, kalau bisa saya pendeta kaya. Saya mau pendeta banyak uang. Siapa nggak mau? Mana kita mau pilih? Pendeta susah atau pendeta kaya? Saya pendeta kaya, tapi jangan pendeta kaya. Kaya apa tuh? Hah? Kaya iman. Hah? Kaya akan iman. Bukan. Jangan pendeta yang mau mengayakan diri sendiri. Tapi pendeta yang ulurkan tangan kemana-mana. Jadi pendeta, daripada pendeta susah, kemana-mana tadakan tangan. Mana mau pilih Pak Eka? Mengulurkan tangan atau menadahkan tangan? Mengulurkan tangan. Tapi kan kita masalahnya di mana, saudara? Ini perkara besar dia kerjakan. Dia bilang hujan jangan turun, dia turun. Dia bilang hujan turun, dia turun, saudara. Tapi lihat dong kalimat yang di tengahnya itu. Dia bersungguh-sungguh berdoa. Ayo, berapa jam berdoa satu hari? Ayo. Berapa banyak berdoa satu hari? Ayo. Ingin kaya doanya. Ya Tuhan, berkati makanan ini, haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan, terima kasih aku sudah bangun tidur, haleluya, amin. Tuhan, aku mau berangkat kerja, haleluya, amin. Lu cuma takut jangan celaka. Lu cuma takut jangan sampai ada kuman dalam makanan. Makanya kau berdoa semacam itu. Tapi doa yang benar itu adalah doa yang bersungguh-sungguh. Doa yang bersungguh-sungguh itu berikan waktu yang tepat. Dia mungkin pakai lutut, dia pakai tangan menyembah. Dia bukan hanya sekedar untuk berdoa, tapi berdoa dengan serius. Dia berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan, dia pakai aku Tuhan, supaya aku menjadi pendeta yang luar biasa. Tapi doanya cuma sedikit. Bagaimana Tuhan pakai kita, doa kita sedikit. Baca Alkitabnya sedikit. Ke gerejanya kalau sedang rajin. Bagaimana Tuhan mau kasih kita berkah? Ayo. Mujizat memang nyata, tapi bagi siapa? Bagi orang yang serius. Kau orang biasa-biasa, tapi kau kan cuma iri lihat tetangga yang diberkati. Diberkati. Dia dapat mobil, lu jangan-jangan mobilnya ngutang. Ya kalau mau ngutang kenapa? Kalau kredit emang kenapa? Yang menjadi masalah adalah kalau kreditnya ditagih dengan kita. Itu baru masalah. Selama dia masih bayar sendiri, ya haleluya, puji Tuhan. Nah kita nggak pernah berpikir kenapa dia bisa begitu. Kita mulai cek, ternyata pagi jam 3:30 dia suami istri udah dengan tangan berdoa. Dia pulang kerja, dia nggak langsung bikin apa, dia masuk kamar, dia berdoa begitu. Ke gereja dia nomor 1 datang di gereja. Kalau ada dukungan ke gereja, dia nomor 1 untuk mendukung. Tiba-tiba kita ada persembahan Natal, udah ada kalimat uang lagi. Bagaimana Tuhan Allah berkati kau yang suka bersungguh? Haleluya. Orang yang suka bersungguh nggak mungkin lihat mujizat. Kalau nggak bisa memberi, paling tidak ya Tuhan, aku rindu memberi, tapi aku belum bisa Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Jadi uang lagi. Udah pasti pengumuman, pasti persembahan. Ketiga untuk ini, persembahan ketiga untuk ini. Hari ini bertobat ya. Mau lihat mujizat? Bertobat ya. Ini pendeta cilik. Ini pendeta cilik, kita doa nanti ya. Iya. Jadi jangan suka bersungguh-sungguh ya. Harus doa sungguh-sungguh. Itu Elia punya cara kenapa dia lihat mujizat. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Bilang begini, pantas aku nggak punya duit. Nggak pernah mau kan? Pantas aku sakit. Pantas aku belum menerima mujizat. Kenapa? Elia aja sungguh-sungguh, aku nggak sungguh-sungguh. Kan itu kan masalahnya. Coba kalau ibu pengacara bersungguh-sungguh.
Hotman Sitompul dipakai dengan dahsyat. Siapa lagi? Hotman Paris dipakai dengan hebat. Oci Kaligis dipakai dengan hebat. Semua pengacara-pengacara dipakai dengan hebat. Ibu juga mau kan? Doa sungguh-sungguh. Haleluya. Tapi kalau udah diberkati dengan luar biasa, jangan lupa gereja. Saya boleh dilupakan. Gereja ini jangan lupa. Haleluya. Langsung ibu pengacara, dia langsung bilang, aku sudah ada tender nih. Kalau mengenang ini yang saya sedang kerjakan ini, maka hasil dari situ semua kusumbangkan buat beli tanah gereja. Udah ngomong aja dulu, Bu. Ya, ngomong aja. Kan bukan uang ibu. Kalau menang ini aku sumbangkan semua ke gereja. Bukan berarti uang yang di bank saya sumbang semua ke gereja. Itu masih wajar juga, Bu. Tapi ini kalau menang, kalau nggak menang kan nggak nyumbang juga. Saat ibu bilang begitu, Pak Pendeta, aku ada tender. Kalau menang kita akan dapat 500 miliar. Amin. Jadi saya nggak akan ambil Pak Pendeta sepeser pun kalau itu menang. Saya yakin siang malam dia jungkir balik. Tapi hati-hati ya, Bu. Jangan sampai berjanji seperti seorang yang sedang ada di tengah laut, digoncang kapalnya. Saat digoncang kapalnya, dia berdoa dan bernasar, ya Tuhan, tolonglah aku supaya aku jangan tenggelam. Aku ada di rumah sapi. Kalau Tuhan tolong aku, sapi akan kusumbangkan sama Tuhan. Tuhan bilang, lumayan juga nih anaknya punya iman. Disetikan angin badai. Lalu udah mulai mendekat ke daratan. Dia pikir-pikir sapi cuma sapi, ya Tuhan, cuma sapi. Boleh gak negosiasi Tuhan? Gimana kira-kira Tuhan, ayam jago aja Tuhan? Aku cuma ada ayam jago tuh, boleh gak Tuhan? Tuhan bilang gak apa-apa nak. Ayam jago juga manis, yang penting kau berikan, jangan cuma jadi palsu kau. Udah saudara, saat itu dia pulang selamat. Itu dia punya janji, dia lupa. Sapi dia tidak ingat, ayam juga dia tidak ingat. Ingat loh saudara, kau bernasar kau bisa nggak ingat, tapi Tuhan ingat terus sampai kapanpun. Suatu ketika istrinya sapi mati, semuanya anak-anaknya mati semua, tinggal dia sendiri. Waktu dia tinggal sendiri udah agak miring, dia jalan-jalan. Waktu dia jalan-jalan sampai di tepi pantai di mana dia berlabuh ketika dia diselamatkan Tuhan. Lalu dia ingat janjinya. Langsung dia bilang, ya Tuhan mohon ampun. Tapi yang aku minta Tuhan, jangan dong bawa perkara di laut ke darat, kata dia. Jangan bawa perkara yang di laut ke darat. Yang di laut lah, di darat ya di darat. Jangan gitu ya Bu. Jadi kalau ada perkara nih, ibu udah bilang, haleluya. Jadi saudara, itu Elia itu adalah orang yang sungguh-sungguh, serius. Kalau kau mau melihat mujizat, yang pertama apa? Serius. Jangan kau pikir Tuhan itu, Tuhan minta dong, nih. Tuhan minta dong, nih. Tuhan minta dong, nih. Enggak. Dia lihat keseriusanmu. Haleluya. Yang kedua, apa yang dilakukan Elia? Kenapa dia bisa mendapatkan sesuatu yang besar itu? Bisa berdoa lalu Tuhan kasih saudara. Coba lihat Yeremia, ya apa namanya? 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat 1 sampai ayat yang ini. Silakan baca. Ya, 1 Raja-Raja ayat 1 sampai 5. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 5. Silakan yang sudah ketemu baca. Demikian firman Tuhan,
Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya, terus. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Saudara perhatikan. Saya bilang di kata situ, aku akan perintahkan burung gagak antar roti dan daging. Lalu saya coba cek apa ini burung gagak. Ternyata burung gagak pemakan daging. Coba pikir, pemakan daging disuruh kirim daging. Kira-kira apa jadinya? Nggak jadi apa-apa, saudara. Pemakan daging disuruh kirim daging, dimakan dulu semua. Mungkin dia kasih cuma tulangnya sama si Elia. Tapi dengar, kalau Tuhan yang sudah suruh dan perintahkan, kalau itu alamatnya sudah tepat adalah ibu, tidak ada seorang pun yang bisa membelokkan dia keluar dari situ. Haleluya. Kalau berkatnya itu sudah buat ibu, berkatnya buat sudah ibu, tidak ada seorang pun yang dapat membelokkannya. Karena ada ayat yang bilang kalau Tuhan yang sudah buka, siapa dapat yang menutupnya. Kalau sudah Tuhan yang mengangkatnya, siapa dapat menurunkannya. Itulah firman Tuhan. Tapi apa hal yang kedua yang kita temukan di sini? Ternyata Elia adalah orang yang menuruti firman Allah. Dia penurut firman Allah. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, kesembuhanmu tidak disimpan pada dokter, profesor, dokter siapapun. Uangmu tidak disimpan di bank manapun. Berkatmu tidak disimpan di situ, di tempat pekerjaanmu yang keren, di tempat pengacaramu yang hebat. Bukan di situ Tuhan Allah menyimpan berkatmu. Tapi ternyata Allah menyimpan berkat kita pada firman-Nya. Saat kau taat pada firman, saat kau melakukan firman, maka saudara perhatikan baik, firman itu yang akan membuat segala sesuatu yang kau rindukan itu akan terjadi, saudara. Mazmur pasal 1 dia berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayo, siapa di antara kita yang suka firman Tuhan? Luar biasa. Siapa yang setia tiap hari baca firman Tuhan? Luar biasa. Jangan kau suka diberkati, tapi kau gak suka baca firman. Karena dalam firman itulah disimpan Tuhan semua berkatmu, semua mujizat, kesembuhan. Tuhan simpan di situ. Bukankah ayat berikut berkata, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tidak pernah layu. Dia selalu berbuah. Lalu bagian terakhir dia bilang apa? Apa saja yang dikerjakan berhasil. Siapakah yang sukses? Mereka yang menuruti perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau suka menuruti firman Tuhan, percaya sama saya, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Anak-anakmu ayo dukung dia baca Alkitab. Ayo nak baca Alkitab, tumbuhin baca Alkitab. Jangan cuma belajar matematika, belajar ekonomi, sejarah, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, ekonomi, IPS. Jangan itu kau tungguin saja. Tapi saat baca Alkitab pun ini yang terpenting. Tungguin dia. Masih setia ngantar anak-anaknya ke sekolah minggu? Haleluya. Atau kita bilang mau pergi, nggak pergi terserah lu. Ini nih saudara. Jadi kalau kamu melihat perkara besar, di firmanlah rahasianya. Turuti firman Allah. Lakukan firman Allah. Kau pasti melihat kemuliaan. Pasti kau menjadi melihat sesuatu yang ajaib kau akan lihat. Perkara-perkara yang dahsyat kau akan lihat.
Kalau orang, saudara, orang yang suka dengan firman, gak suka berdusta. Masih ada yang suka berdusta? Hah? Suka Pak Pendeta kalau terpaksa daripada malu. Jangan, saudara. Jangan suka berdusta ya. Haleluya. Ini suatu ketika nih orang gak jujur nih, orang berdusta gak jujur kan? Suatu ketika seorang ibu, suami istri, orang kaya, ya, dia ibunya ini pas libur, dia pergi ke pasar belanja. Waktu dia pergi ke pasar belanja, lalu dia lihat di situ ada pohon apa namanya itu, gelombang cinta. Masih pernah ingat gelombang cinta? Itu zaman itu pohon gelombang cinta mahal. Lebih mahal pohon gelombang cinta daripada cintanya. Bunga. Iya, bunga gelombang cinta, pohon gelombang cinta. Udah saudara, dia pergi ke pasar, dia lihat, bagus banget nih pohon nih. Dia tanya sama tukang bunga, berapa nih bunga? 1,5. 1,5 apaan? Ya, 1,5 juta, 1,5 juta katanya. Wih, mahal amat. Iya bu, ini bu. Ya udah, karena dia orang kaya, dia bawa pulang. Dia bayar 1,5 juta. Sampai ke rumah, bapaknya langsung kaget nih lihat bunganya, wih bagus banget. Tapi kaget melihat bunganya, dia juga orang kikir. Ya. Lalu dia tanya, dia tahu suaminya orang kikir, dia tanya, ini berapa mah? 1,5. 1,5 apaan? Dia pikir 1,5 juta. Dan benar 1,5 juta. Istrinya udah tebak, kalau saya ngaku 1,5 juta, ini pasti saya kena omel. Enggak mah, enggak pak, 150.000 katanya. Ya udah. Suaminya pikir 150.000 aman lah, kita orang kaya. Udah taruh, senang dia. Ini si bapak udah pensiun, tapi istrinya masih kerja. Besok Seninnya dia berangkat kerja. Suaminya punya teman datang. Dia tanya, ini bunga nih mah bagus banget ya pak? Iya. Nah pak, berapa nih? Iya tuh istri saya tuh hebat. Dia katanya ini 150.000, padahal bagus nih. Wih, ya udah. Mau nggak pak? Saya bayar aja 750.000 rupiah. Suaminya pikir, waduh pasti istri saya senang nih. Ibu-ibu kan gila duit kan? Haleluya, ya kan? Suka untung-untung banyak kan? Lu bayangin 150 dikurangi 750 berapa untungnya? 600.000. Wah, si suami mikir, kalau ini aku kasih istriku untung, pasti nanti dia senang, pasti dia tanpa aku minta bikin kopi, dia bikin sendiri. Ya kan? Biasanya kan ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu di sana, di sini sih ibu-ibu dikasih atau nggak dikasih, pasti ibu-ibu di sini baik banget, luar biasa. Ya kan? Karena Pak Irman udah pernah ngasih tahu saya, ibu-ibu saya pasti bagus-bagus. Ya, luar biasa, luar biasa. Ya, nah udah. Habis itu istrinya pulang. Ya dasar ibu-ibu ini, istrinya ini juga ternyata sama seperti mama saya. Kalau mama saya pulang dari ladang, biasanya yang ditanya bukan saya, yang ditanya, apa mak? Babi udah makan belum? Babi duluan yang ditanya. Ya, di sini nggak tahu nih. Kalau pulang dari mana, anak ditanya apa ya? Udah nyuci piring? Udah nyapu atau apa ya? Ya, kalau di kampung kami begitu. Udah kasih babi belum? Nanti saya setiap pulang babi yang ditanya. Saya bingung, saya tanya sama mak saya, mak, kok ke mama setiap pulang bukan nanya saya udah makan belum, kok babi yang ditanya? Dia bilang, kurang ajar kau ya, biar kau tahu. Apaan mak? Waktu mama papa belum nikah, potong babi. Waktu kau lahir, potong babi. Waktu kau dibaptis, potong babi. Waktu nanti papa mama juga kalau mati, babi yang dipotong maksudnya. Ya kan? Orang Batak dengan orang Nias kan sama kan? Semua mainannya babi. Betul kan nih, mana orang-orang Nias nih? Orang Batak juga. Semua mainannya babi aja pokoknya. Aduh, anak orang dihargai dengan ekor babi. Coba kalau nikah dengan ibu ini dulu, nggak tahu kan orang Batak. Pasti di Baraja yang dikasih apa? Ekor babi.
Luar biasa memang, ini babi ini sangat malu. Ya, jadi si ibu ini dia bilang, mana bunga saya? Tunggu dulu mah, ada apa? Enggak, tadi teman papa ini pasti kau senang lah mam, katanya. Kenapa? Dia udah jatuhan kali. Kenapa? Tadi teman saya datang, dia lihat bagus, lalu dia minta untuk dibeli 750. Belum sampai 50-nya ibunya pingsan. Pingsan sudah. Udah pingsan karena orang kaya dibawa ke rumah sakit. Kalau dia orang kaya kasih remasang selesai. Kalau dibawa ke rumah sakit, saudara, udah sadar dia, sama dokter sadar, udah sadar, suaminya baik-baik. Mam, aku heran. Aku kasih untung mama 600.000, kok mama pingsan? Salah papa di mana? Istrinya bilang, Papa! Sebenarnya mamaku bukan 1,5 ribu, tapi 1,5 juta. Belum sampai jutanya, bapaknya yang pingsan. Bayangkan lo saudara, cuma masalah bohong, 2 yang pingsan dengan waktu yang berdekatan. Haleluya. Percaya dengan saya, orang semacam ini tidak akan mungkin tidak mujizat. Hanya orang yang turut dengan firman, dia selalu jujur, maka dia akan lihat mujizat. Lalu yang ketiga, karena ini panjang ayatnya, nggak usah dibaca, nanti dibaca di rumah. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai ayat 46. Nanti baca di rumah aja ya. Ya, saya akan lihat yang ketiga. Ya, kenapa Elia ini bisa mengatakan hujan turun hujan berhenti. Sepertinya dia jadi Tuhan. Ingat loh, kalau firman Tuhan ada tinggal dalam engkau dan Tuhan tinggal dalam engkau, kau bisa menjadi seperti Tuhan. Haleluya. Kau bisa seperti Tuhan. Di dalam tanganmu ada kuasa, haleluya. Di dalam mulutmu ada kuasa, haleluya. Di dalam apa lagi? Di dalam bayang-bayangmu ada mujizat. Pernah dengar bayang-bayang bisa menyembuhkan? Terus pergi, bayang-bayangnya bisa sembuhin orang. Bukan cuma itu, sapu tangan daripada Paulus bisa menyembuhkan orang. Artinya bajumu pun bisa menyembuhkan orang lain. Apa yang nempel di tubuhmu itu bisa membuat orang sembuh. Tapi kita lihat, Elia kenapa demikian? Yang ketiga, nanti baca di dalam ayat itu Bapak Ibu Saudara, dia bilang begini, tinggal aku saja seorang diri nabi di daerah ini. Semua sudah murtad. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan kasih kita mujizat ketika kita bisa mempertahankan Tuhan dalam hidup kita, walaupun semua orang sudah menantang Tuhan. Walaupun semua orang, Tuhan lagi. Tapi kita tetap konsisten dan kita berkata, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Haleluya. Gak bisa bergeser imanku pada Yesus. Aku dapat uang, haleluya. Gak dapat uang pun, haleluya. Aku diberkati, haleluya. Tidak diberkati pun aku tetap, haleluya. Tapi semua para nabi mundur dari jabatannya karena ada kesusahan, ada kesulitan. Tapi si orang Nabi Elia, dia nggak mundur walaupun ada kesulitan. Dia terancam nyawa oleh Ahab, tapi dia tidak pusing, nyawa hilang. Pernah saya baca yang bernama Sadrak, Mesak dan Abednego akan dimasukkan dalam perapian. Tapi bagi Sadrak dan Abednego, mati sekarang dan mati yang akan datang sama saja namanya mati. Dia nggak mau memperpanjang umur dengan dia menghujat Tuhan dalam hidupnya. Suatu ketika dia diperhadapkan kepada sebuah tantangan. Hai Sadrak, Mesak dan Abednego, demi hidupmu, segala batu yang kudirikan itu, kalau kamu tidak mau menyembahnya, aku akan masukkan kamu kepada perapian dan akan dipanaskan perapian itu 7 kali lipat. Dewa manakah yang bisa menolong engkau dari situ? Adakah gentar Sadrak, Mesak dan Abednego? Tidak. Dia cuma bilang, hai Tuanku Raja, tidak penting berkata demikian. Dengar Tuanku Raja,
yang kusembah itu adalah Tuhan yang sanggup untuk tolong. Haleluya. Dengar sekali lagi, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup tolong. Tapi yang menarik bukan Tuhan sanggup tolongnya yang menarik bagi saya. Yang menarik bagi saya adalah, tetapi Tuhan Raja dengar, andai kata Tuhan tidak tolong, dengar sekali lagi, andai kata Tuhan tidak berkati aku, andai kata Tuhan tidak sembuhkan aku, andai kata Tuhan tidak tolong aku tetap tidak akan mundur dari Tuhan. Aku tetap berkata, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Yesus tidak ajaib bagiku karena hanya sekedar aku diberkati. Yesus tidak hebat bagiku kalau hanya sekedar aku diberkati. Tapi sekalipun aku tidak diberkati, sekalipun aku tidak disembuhkan, aku harus tetap berkata, Yesus Kau ajaib bagiku, Yesus Kau hebat bagiku. Inilah sebuah karakter orang percaya yang kuat. Dia tidak peduli diberkati atau tidak diberkati. Yang penting aku tetap memuji dan menyembah. Tapi yang kubaca Alkitab, orang yang terus melekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan. Tuhan tidak pernah biarkan mereka kelaparan. Tapi justru ayat Alkitab berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat orang benar itu meminta-minta roti. Haleluya. Saya berdoa supaya kita semua yang ada di sini, semua kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak cucumu tidak akan ada yang minta-minta roti. Tapi mari buat tantangan dalam hidupmu. Tuhan, diberkati atau tidak diberkati, aku akan tetap sujud di hadapan Tuhan. Aku harus tetap mengangkat tangan kepada Tuhan. Karena yang kuyakini Kau satu-satunya harapanku. Kalau aku tidak dapat di sini harapan itu, di surga kelak aku akan berjumpa dengan harapan itu yang bernama Yesus. Ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keempat, bagaimana supaya kita bisa melihat kita dipakai Tuhan seperti Elia dipakai Tuhan. Ini yang perlu harus Bapak Ibu Saudara perhatikan. Saat Elia mulai tantang semua jemaat itu, ayo datang kemari. Apa yang dilakukan oleh Elia? Yang dilakukan oleh Elia adalah yang pertama sekali, dia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah diruntuhkan. Saudara, yang keempat ini, perbaiki mezbah kehidupan. Mungkin saat ini mezbahmu sudah runtuh, sudah tidak lagi disiplin dalam berdoa, sudah lagi tidak disiplin beribadah, sudah lagi tidak disiplin kau di rumah untuk mengadakan doa dengan keluarga. Mezbahmu, mezbah rumah tangga, mezbahmu pribadi sudah rusak mungkin karena kau sedang berpikir makan apa nanti. Kau lupakan mezbah. Biarkan bu pengacara, biarkan juga itu gagal atau apapun itu, bilang Tuhan, aku mau menyembah Tuhan dulu. Walaupun kau tidak jawab doaku hari ini menang di pengadilan, itu urusanmu. Tapi aku hari ini mau bangun mezbah dulu sama Tuhan. Bangun mezbah sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya adalah orang yang nyanyinya juga. Aduh, orang bilang, ini istri saya waktu saya jadi singers di gereja, cuma dia bilang gini, Pak, udah lu jangan kedengaran suaranya. Tadi anak-anak sekolah ini menyanyi, lu jangan kedengaran suaranya, jangan kedengaran suaranya, katanya gue gini. Karena apa saudara? Betul, saya sadar saya nggak lawan. Karena banyak orang bilang sama saya, Pak, maaf, jangankan Bapak nyanyi, napas saja Bapak pals. Saya itu napas saja pals. Itu loh saudara. Tapi justru pada waktu saya ada di mezbah, saya buka mezbah, saya berdoa dalam tekanan apapun.
Di saat itu Tuhan kasih saya lagu. Saya sekarang banyak ciptakan lagu loh sudah. Udah ada yang tidak di YouTube, penerimaan di streaming sudah ada. Ya, itu semua lagu-lagu diciptakan bukan karang duduk di meja lalu karang-karang lagu enggak. Tapi saat saya ada menyembah Tuhan, saya ada mesbah bagi Tuhan, ada lagu yang tercipta sudah. Yesus, kau ajaib bagiku. Yesus, kau dahsyat bagiku. Apapun yang ku minta di dalam nama Yesus, kau selalu memberikan padaku. Yesus, kau ajaib bagiku. Yesus, kau dahsyat bagiku. Apapun yang ku minta di dalam nama Yesus, kau selalu memberikan padaku. Sebab itu mulutku memuji-mujimu. Sebab itu tanganku ku angkat menyembahmu. Kaulah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Saya punya keyakinan saya sedang bergumul ada satu bidang tanah 2.556 meter. Saat saya dengan ibu keliling lagi doa, lagu ini tercipta sudah. Lagu ini tercipta. Dan sebabnya sampai hari ini saya bilang, Tuhan, buktikan lagu ini terrealisasi dengan lahan 2.556 meter ini. Kami akan bangun gereja 1.000 bangku. Sudah ada uangnya belum? Sudah. Tapi masih disimpan di mulut ikan. Ya. Kalau kita kongsi dengan Tuhan, enak. Uang kita itu disimpan Tuhan, bukan kita yang simpan. Kalau saya yang simpan, udah ada uangnya sekarang ini, langsung karangan di otak saya, beli mobil Alfa. Tapi kalau Tuhan yang simpan, mau pakai apa saya beli Alfa? Tinggal dia. Tapi tepat pada waktunya, ikan bisa dibuka mulutnya, ada uang di dalam. Haleluya. Jadi perhatikan bagaimana mujizat itu supaya nyata. Yang pertama apa? Sungguh. Yang kedua, turuti firman Allah. Taat sama firman Tuhan. Yang ketiga, tetap optimis tinggal di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, Elia tetap dia tinggal sebagai seorang diri sebagai nabi. Gak pernah dia tergiur dengan kebanyakan orang. Dia konsisten, aku tetap menyembah Tuhan. Yang keempat, bangun mesbah. Ayo Bapak Ibu yang keempat ini bangun mesbah ya. Yo, di gereja ini bangun mesbah. Yo, ibu-ibu, bapak-bapak kumpul di gereja, bangun mesbah. Minta apa? Mau gereja ini terbangun sebesar apapun, setinggi apapun, itu tergantung Bapak Ibu yang membangun mesbah. Bukan tergantung uang. Pak Herman, bukan tergantung uang, Pak. Bukan tergantung uang. Sekarang kalau tergantung uang, kita nggak punya uang. Nggak tahu deh, Bapak udah punya uang belum? Hah? Udah enggak. Dimunikan. Tapi kita bangun gereja bukan seperti pemerintah bangun jalan. Pemerintah bangun jalan, dia sudah ada dananya baru dia bangun. Tapi gereja bangun gereja, dia bangun dengan imannya. Dia bukan karena melihat uang, tapi melihat Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yesus kita dahsyat, haleluya. Yesus kita luar biasa, haleluya. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau diperbaiki pola hidupnya dengan Tuhan? Saya nggak berdoa kepada orang sakit. Saya nggak berdoa kepada orang yang tidak punya uang. Saya nggak berdoa kepada orang-orang yang mungkin punya masalah lain. Tapi saya berdoa kepada setiap orang yang rindu pola hidupnya diperbaiki. Aku mau jadi serius Tuhan. Aku mau pelaku firman-Mu Tuhan. Aku mau komitmen tetap ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, aku nggak pernah undur dari Tuhan. Aku akan tetap Tuhan membangun mesbah di tengah keluarga.
Kalau ada Bapak Ibu yang mau begini, saya ajak maju ke depan. Yang sakit percaya, karena kau memperbaiki pola hidupmu, sakitmu pasti disembuhkan. Keadaan keuanganmu pasti diperhatikan Tuhan. Apapun persoalanmu pasti diperhatikan oleh Tuhan. Saat kau bangun pola hidup, hari ini mujizat itu kau sendiri yang menciptakan. Ya, saya nggak berdoa buat orang sakit, sekali lagi dengar, saya nggak berdoa buat orang sakit. Supaya nanti saudara sembuh bukan karena saya, tapi saudara sembuh karena pola hidupmu kau perbaiki. Pola hubunganmu dengan Tuhan kau perbaiki. Saudara boleh maju ke depan, saudara boleh datang ke Tuhan, mau berlutut silakan, mau berdiri silakan, mau mengangkat tangan silakan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saat itu kau komitmen, lihat perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidupmu. Perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Pulang dari sini, kau menjadi orang hebat, saudara. Kau menjadi orang yang luar biasa. Gereja ini menjadi gereja mewah ke depan. Asal kita semua jemaat memperbaiki pola kehidupan. Itu yang saya mau doakan hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bolehkah kita sama-sama berdiri? Haleluya. Siapa yang rindu hidupnya diubah oleh Tuhan? Haleluya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang rindu hidupnya diubah oleh Tuhan? Ayo. Kalau kau rindu hidupmu diubah oleh Tuhan, tanpa kau lihat kiri kananmu, boleh kau berjejak maju ke depan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saat kau mengubah pola hidupmu, kau mau sungguh-sungguh seperti Elia, kau mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, kau komitmen dengan Tuhan. Dan kau betul-betul tetap saudara membangun mesbah di hadapan Tuhan. Saya percaya perkara besar Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Yuk, saudara yang rindu, saudara boleh maju ke depan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus sanggup, Dia sanggup. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Ya. Boleh Ibu Pendeta bantu saya? Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Haleluya. Saudara yang mau serius untuk melihat mujizat dalam hidupmu, boleh saudara maju ke depan. Saya mau berdoa supaya pola hidupmu diubah Tuhan. Engkau menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Engkau menjadi orang yang mau taat akan firman Tuhan. Dan engkau akan menjadi orang yang komitmen apapun yang terjadi. Aku mau ibadah, aku mau berdoa, aku mau memuji Tuhan. Dan engkau tetap bangun mesbah bagi Tuhan. Silakan saudara maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Saya tantang imanmu, maju ke depan. Mulialah namamu, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Tuhan, mulialah namamu, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup Haleluya. Jesus.
Zaman Tuhan